Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua, firman Tuhan berbunyi demikian: hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang tentunya ingin hidup tenang. Apakah artinya kita memiliki segala sesuatu di dunia ini, tapi hidup kita tidak tenang, selalu gelisah, dan selalu dikejar oleh rasa ketakutan? Di manakah kita akan menemukan ketenangan dalam hidup ini? Banyak orang berpikir bahwa hidup tenang hanya akan mereka rasakan ketika mereka mempunyai uang yang banyak atau deposito di bank, kekayaan yang melimpah, punya satpam yang menjaga rumah mereka selama 24 jam penuh dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sayang sekali orang seringkali salah mencari sumber ketenangan. Berapa orang berpikir ketenangan akan ada ketika memiliki uang yang cukup atau pekerjaan yang baik. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kisah tentang Daud mengajarkan kita tentang ketenangan yang sesungguhnya. Karena fakta membuktikan banyak orang kaya yang hidupnya tidak tenang, selalu was-was dengan hartanya, khawatir dengan perusahaannya dan lain sebagainya. Namun pemazmur menegaskan bahwa orang yang tinggal di dalam Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, pasti akan mengalami ketenangan di dalam hidupnya. Masalah boleh datang, kesulitan boleh ada di dalam kehidupan ini, namun kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Seperti apa yang tertulis dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 bagian B berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Hidup dalam ketidaktenangan, di dalam kekacauan, hidup dalam khawatir dan cemas, panik dan lain sebagainya adalah hal yang sangat disukai oleh iblis. Sebab orang yang tidak tenang dalam hidupnya, pasti mereka akan mengalami kesulitan untuk berdoa dan kesulitan fokus kepada Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Rasul Petrus di dalam suratnya berkata demikian, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7b. Doa yang lahir dari hati yang tenanglah yang dapat merasakan hadirat Tuhan. Apa kunci untuk mengalami ketenangan di dalam hidup ini? Yang pertama, saudara, dekat dengan Tuhan atau memiliki hubungan yang karib, yang erat dengan Tuhan. Itu berarti kita tidak meninggalkan jam-jam doa kita, jam-jam ibadah kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Daud adalah contoh pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan. Di dalam Mazmur 84 ayat 2, dia berkata, betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Dan ayat 11, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Kedua, punya penyerahan diri kepada Tuhan. Artinya kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti nasib Daud berkata dalam Mazmur nomor 37, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Yang ketiga, hidup untuk memperoleh ketenangan hidup, maka kita harus hidup dalam kebenaran. Ada tertulis, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Tercatat dalam Yesaya pasal 32. Oleh sebab itu saudara, yang dekat dengan Tuhan, berserah diri sepenuhnya dan percaya kepada Tuhan, dan senantiasa hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan, kita akan mengalami ketenangan hidup. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami kembali bersyukur kepada Tuhan. Dan melalui firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami supaya bagaimana kami dapat memiliki hidup tenang
di dalam Tuhan, di tengah-tengah banyaknya kesulitan, tantangan di dalam hidup ini. Tuhan, tolong kami supaya kami selalu mau mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kami mau menaati kebenaran firman-Mu, dan juga kami dapat mengalami suatu ketenangan di dalam hidup kami untuk selalu percaya dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.